Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi yang mana netizen menghujat Amin Rais. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Miris banget ya kalau lihat kakek-kakek yang sudah sepuh, yang seharusnya memikirkan bagaimana kedepannya nanti, malah tiap hari gibah terus. Mana yang digibahi itu cuek saja. Tahu nggak Pak itu artinya apa? Kalau jenengan gibah terus tetapi yang digibahi itu sama sekali nggak ambil pusing, itu artinya sampean itu dianggap tidak ada Pak. Simba sudah dulu janjinya mau engklek nggak jadi, sekarang kok masih gibah sana gibah sini. Wes Pak, apapun yang terjadi tanggal 20 Mas Gibran kuwi tetap dilantik Pak. Selamat sakit hati berkepanjangan. Gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu ya. Bapak Amin Rais, saya nggak tahu kapan Bapak tobatnya ya. Bapak itu terlalu gampang mengeluarkan kata-kata yang tak pantas untuk didengar. Saya cuma merasa kasihan aja sama Bapak, karena Bapak umurnya itu udah tua, udah uzur. Saya kebayang tuh seperti ayah saya sendiri ya. Alangkah sedihnya orang tua ya, di akhir masa hidupnya yang keluar dari kata-katanya cuma kata-kata kotor saja. Anda memanggil Gibran dengan sebutan tolol. Anda memanggil ayah Gibran, Pak Jokowi, dengan perkataan Fir'aun, akan pelangap longo. Bahkan istrinya, satu keluarga Pak Jokowi, Anda panggil yang berkata yang tak pantas untuk didengar. Mudah-mudahan video saya ini sampai ke anaknya Bapak Amin Rais ya. Buat kalian anak Bapak Amin Rais, apa kalian gak kasihan lihat bapak kalian seperti ini, yang di masa tuanya ya kan, kerjanya hanya menghina Pak Jokowi dan keluarganya, hanya mencaci maki Pak Jokowi dan keluarganya. Masa kalian anak gak kasihan lihat ayah kalian kayak gini? Kalau tiba-tiba Allah panggil, Allah tutup usianya dengan di hatinya masih penuh kebencian ya, fitnahan, apa kalian gak kasihan nanti dari akhirat? Di mana kalian belajar agamanya kalau kalian tidak kasihan melihat ayah kalian seperti ini? Saya aja yang bukan anak Amin Rais ya, saya pribadi saya merasa kasihan dengan bapak ini, Pak Amin Rais ini. Jangan sampai ya usianya ditutup oleh kebencian seperti ini. Jadi buat kalian anak Amin Rais, sadar dirilah kalian. Kalian bawalah bapak kalian itu, kalian ajarilah bapak kalian itu, supaya di akhir usianya dia membuat kebaikan, bukan cuma kebusukan-kebusukan mulutnya saja. Kalau kalian sayang sama ayah kalian ini ya, tolong kalian larang dia seperti ini. Mungkin ya dia tak sadar karena dia sudah uzur. Jadi yang ada di hatinya cuma kebencian. Setiap hari dia mencaci maki Pak Jokowi. Macam mana pertanggungjawaban dia nanti di akhirat? Sementara Pak Jokowi itu pemimpin. Dalam Islam kita wajib taat kepada pemimpin. Dan dalam Islam kita tak boleh menghina, mencaci maki orang lain. Ya khususnya buat anak Pak Amin Rais, tolong kalian nasihati ayah kalian itu. Mungkin dia kurang kasih sayang dari kalian semua, kalian kurang memperhatikan dia. Jadi dia seperti itu, dengan gampangnya menghina, mencaci maki orang lain. Dia mengaku dia Islam, dia bilang dia tidak membenci, ya kan? Tapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah kata-kata yang tak pantas untuk didengar. Berarti Bapak Amin Rais ini sebenarnya sudah nyanyuk. Ya sekali lagi saya bilang, mudah-mudahan ini ditonton oleh anaknya Amin Rais. Kalau kalian memang anak yang sayang sama orang tua,
anak yang berbakti sama orang tua, tolong kalian larang ayah kalian seperti ini. Jangan sampai di akhir usianya ditutup dengan hati penuh kebencian. Kasihan nanti dianya. Mbak Amin Rais. Pak Amin Rais. Mbak ngomong IKN kota hantu. Ayo Mbak, IKN udah siap Mbak. Ayo Mbak, datang lagi Mbak ke IKN Mbak. Lucu nengok Mbak nih. Pak Prabowo menang langsung ke rumah Pak Prabowo. Nak jadi apa Mbak? Ayo Mbak, mano Nazar Mbak? Kata Mbak, kalau Pak Jokowi jadi presiden, Mbak nak berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Mano Mbak? Mbak ini bernazar baik, tapi tak ada dilakukan Mbak. Lucu dengan Mbak ini. Udah Mbak, kalau Mbak tak galak mengikuti nazar Mbak tu, kalau Mbak tak galak apa namanya, menepati janji nazar Mbak tu, tak usah, tak apa-apa. Mbak kan udah tua, mana bisa berjalan kaki dari Jakarta atau dari Jogja ke Jakarta. Tapi jangan banyak cerita lagi Mbak. Dati gunung Mbak cerita tu. Iyo, ada baik IKN kota hantu. Sebentar lagi Mbak yo, IKN tu siap Mbak. Tanggal 17 Agustus ya Mbak yo, itu akan di apa namanya, akan dilakukan pengibaran sangsaka merah putih Mbak. Ayo Mbak yo, makanya Mbak jangan digoyang-goyang kedudukan Pak Jokowi itu Mbak yo. Mantap Mbak. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya. Bisa-bisanya ya, kita pernah punya ketua MPR sekasar ini. Sejarah Indonesia mencatat, ada tokoh reformasi yang menumbangkan Orde Baru, di mana memberantas KKN katanya. Tapi setelah Orde Baru tumbang, kemudian muncul Orde Reformasi, KKN itu tambah parah. Dan ini beliau orangnya. Pada saat dulu demo teriak-teriak, diem pada saat sudah dapat kursi ketua MPR. Dan teriak-teriak lagi saat sudah nggak dapat kursi. Ini masih tokoh Muhammadiyah nggak sih? Kok bisa ya? Tapi semoga nggak sih. Pak, Bapak akan diem ya kalau misalnya nanti dapat kursi lagi? Ataukah memang tipikalnya seperti ini? Saya tanya, saya nggak seperti Bapak kok langsung menjudge Presiden Jokowi gini, Gibran gini, kurang ajar dan lain sebagainya dengan kata-kata kasar seperti itu. Enggak. Saya tanya, apakah Bapak akan diam jika Bapak dapat kursi lagi? Tanya saya, tanya. Tolong dijawab. Terima kasih. Sebentar lagi Presiden baru mau dilantik Bapak Prabowo Subianto, Amin Rais, nggak dijadiin apa-apa. Katanya mau turunin Bapak Jokowi, tapi sampai sekarang Pak Jokowi nggak turun-turun, akan turut tata dengan hormat. Mbak Amin Rais biar nggak jadi apa-apa, yang penting jadi tukang koar-koar. Kasihan deh Mbak Amin Rais, Mbak Amin Rais. Oke. Media sosial digunakan oleh provokator-provokator yang tiap hari menyerang pemerintah, tiap hari memfitnah pemerintah, merendahkan orang lain. Bagaimana jika kalian menjadi pejabat? Kalian yang sekarang ini masih menerima BLT, PKH, bantuan sosial lainnya, ya, ada subsidi BBM, subsidi listrik, tapi kalian maki-maki yang membuat kebijakan. Kalian manusia tidak berguna jika kalian suka merendahkan orang lain. Bisa dibayangkan jika seorang baku misalnya kalian rendahkan, bagaimana kalian bisa bergaul dengan lingkungan Anda yang hari ini bekerja untuk hari ini kita makan.
Kalian adalah orang-orang yang saya anggap gagal. Dan didikan orang tua kalian gagal. Kalian manusia-manusia yang saya anggap sebagai sampah demokrasi. Bahkan kalau lebih keras lagi, kalian adalah sampah negara. Untuk itu, saudara-saudaraku kalian, anak-anak jenderal, anak-anak Presiden Jokowi, Kang Masih, Gibran Raka Buming Raka, jangan sampai merendahkan orang lain. Silakan lawan jikalau kalian direndahkan, tetapi kalian jangan merendahkan orang lain. Karena kita hanya beda pendapat, kita hanya beda pilihan, kita hanya beda politik. Tidak ada unsur kebencian dengan pihak manapun. Kemudian yang menjadi tanya, kenapa saya harus bahas Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan adalah seorang tokoh yang bikin berisik, tidak dicalonkan, berisik, nuduh-nuduh partai politik, menjegal, dicalonkan kalah, berisik, semua lembaga negara dipersalahkan, teriak-teriak curang. Jikalau menang juga berisik. Kita ingat ketika 2017, ketika 1 bulan pasca kemenangan, dia rasis, dia mengatakan kemenangan Mas Anies Baswedan di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Mas Anies tidak pernah berkaca, barangkali rumahnya tidak ada kaca, bahwa dia menyerang Ahok itu dia sama dengan menyerang dirinya sendiri, bahwa antara Ahok dengan Anies sama-sama keturunan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana para netizen ini, ibu-ibu dan bapak-bapak ini menghujat Amin Rais, yang mana Amin Rais ini selalu menghina Jokowi, menghina Prabowo, menghina Gibran ya. Jadi mendapatkan hujatan dari emak-emak dan bapak-bapak ya. Jadi para netizen ini tidak terima karena presidennya yaitu Jokowi, Prabowo dan Gibran sering dihujat oleh Amin Rais ini ya. Jadi mama ini meminta kepada anaknya Amin Rais untuk mengingatkan sang ayahnya untuk bertobat biar tidak masuk neraka gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.